Shalom, selamat pagi anak-anak ibu kelas 5. Hari ini kita kembali belajar anak-anak ibu. Dan ibu akan ingatkan terus supaya anak-anak ibu selalu berdoa sebelum memulai kegiatannya. Anak-anak ibu, kita langsung saja masuk kepada pembelajaran kita yang kedua, yaitu dampak dosa. Nah, anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa memahami dan dapat menjelaskan arti dosa. Yang kedua, menyebutkan dampak dosa. Yang ketiga, mengakui keadaan manusia yang berdosa dan menyatakannya dengan membuat doa pengakuan dosa. 4. Menyatakan tekad untuk tidak berbuat dosa dan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan makna lagu tersebut. Nah, anak-anak ibu, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Dan kita langsung saja masuk kepada pelajaran kita. Kita buka buku kita halaman 6. Dan di bagian B-nya kita melihat ada cerita Alkitab. Cerita Alkitab tentang Kain dan Habel, anak dari Adam dan Hawa. Keturunan mereka yang pertama adalah Kain dan adiknya adalah Habel. Nah, kedua bersaudara ini setelah mereka dewasa, Kain itu dia sebagai petani, sedangkan Habel itu peternak. Nah, anak-anak ibu, ini adalah hukuman atas Adam dan Hawa ketika mereka telah berbuat dosa dan mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, sehingga mereka sesuai dengan hukuman yang diucapkan Tuhan kepada Adam untuk mencari nafkahnya dengan berjerih lelah, sedangkan untuk Hawa dia akan melahirkan dengan bersusah payah. Dan itulah hukuman Tuhan kepada manusia, dan sampai hari ini terjadi itu anak-anak ibu. Jadi Adam dan Hawa pun setelah keluar mereka dari Taman Eden, mereka harus bekerja. Dan termasuk Kain dan Habel itu menjadi pekerja. Kain sebagai petani, sedangkan Habel sebagai peternak. Nah, anak-anak ibu, pada masa ini mereka masih ada mengingat Tuhan dan mereka ingin mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Hanya Tuhan punya aturan, Tuhan punya standar untuk memberikan persembahannya kepadanya. Tuhan memberikan aturannya supaya kita memberikan persembahan sesuai yang dikehendaki Tuhan kepada manusia itu. Dan ternyata Kain tidak memberikan persembahan yang sesuai dengan aturannya Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan membuat aturan, ketika manusia memberikan persembahannya, maka yang harus dipersembahkan itu adalah binatang. Lemak-lemaknya binatang itu disembelih dan lemak-lemaknya dibakar, dan itu yang dianggap Tuhan menjadi persembahan yang harum dan yang disukai Tuhan. Nah, sedangkan Kain itu memberikan persembahannya dengan sesuka hatinya saja, tidak memakai aturan dari Tuhan. Dia mempersembahkan berupa hasil tani, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini salah karena Tuhan tidak menginginkan persembahan yang berupa buah-buahan. Ini menggambarkan anak-anak ibu bahwa kita manusia tidak boleh mengatur Tuhan ketika kita akan memberikan persembahan kita. Kita tidak boleh seenaknya kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, contoh di masa sekarang anak-anak ibu, ada orang mau beribadah kepada Tuhan itu bukan menurut keinginan Tuhan, tetapi menurut aturannya sendiri. Ya, ada orang
saya tidak pergi ke gereja tapi saya titip ajalah persembahan. Nah, itu salah anak-anak ibu. Dan kemudian ada juga orang ingin memberikan persembahan, misalnya contoh anak-anak ibu, uang. Persembahan uang itu selalu diberikan dengan uang-uang yang jelek-jelek, yang kira-kira tidak laku di kedai, itu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau menghormati ibadah. Sehingga ini sangat jahat di mata Tuhan. Ini adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh manusia sekarang dan yang dilakukan oleh Kain pada waktu itu. Dia ingin mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan menurut keinginan hatinya. Nah, sedangkan Habel itu memberikan persembahan sesuai dengan keinginannya Tuhan. Dia mempersembahkan ternak, dia menyembelih ternaknya, dan dia mempersembahkan lemak-lemaknya kepada Tuhan, dan itu sangat disukai Tuhan. Dan apa yang terjadi anak-anak ibu, ini adalah dampak ketika kita tidak menghormati Tuhan. Apa dampaknya? Terjadilah iri hati kepada Kain karena Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, sedangkan Habel persembahannya diindahkan Tuhan. Nah, ini adalah awal dari dosa anak-anak ibu. Ketika mulai ada iri hati, maka akan timbul perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Jadi dosa itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, tidak langsung dia berbuat dosa, mewujudkannya, tetapi yang pertama itu diserang adalah pikirannya dan hatinya. Ya, mulailah dia iri hati, sehingga setelah dia iri, dia pun membenci kepada Habel, dan Habel dibunuhnya. Nah, ini adalah akibat dari persembahan yang tidak benar tadi. Jadi anak-anak ibu, kalau anak-anak ibu mau memberikan persembahan, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan, bukan karena jumlahnya atau nominalnya yang banyak, tetapi kita ikhlas. Dan jangan pernah memberikan persembahan uang yang jelek-jelek. Usahakan yang bagus, yang cantik, karena mulai dari hal-hal itu Tuhan melihat keinginan kita untuk beribadah. Kemudian anak-anak ibu, ketika kita beribadah, persiapkanlah hatinya dan pikirannya. Jangan ada motivasi-motivasi yang tidak baik ketika mau beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi itu adalah dosa. Nah, anak-anak ibu, kemudian kita masuk ke halaman yang ketujuh, memahami dampak dosa. Anak-anak ibu, dosa itu sangat berdampak buruk kepada manusia, bukan saja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Nah, anak-anak ibu, akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, anak-anak ibu sudah jelaskan dan sudah buat di tugasnya. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita belajar bagaimana dampak dosa bagi diri kita sendiri. Akibat dosa itu adalah, yang pertama yang harus kita pahami adalah kita menjauh dari Tuhan. Dan ketika kita jauh dari Tuhan, maka yang ada adalah rasa takut, yang ada adalah rasa malu, yang ada adalah menderita dan tersiksa. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat dampak dosa bagi diri sendiri. Ketika kita melakukan dosa, yang pertama yang kita alami adalah ada rasa bersalah yang berkepanjangan yang dialami oleh kita sendiri. Artinya ada Tuhan yang terus berbicara kepada kita, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu lakukan itu? Jadi rasanya tidak nyaman anak-anak ibu. Kita dikejar-kejar rasa bersalah. Nah, dan coba perhatikan diri sendiri. Ketika engkau pernah secara diam-diam mengambil uang mama, kira-kira apa perasaanmu? Walaupun mama tidak tahu, orang tidak tahu, tetapi pasti di hati kecilmu ada rasa bersalah. Aduh, aku sudah ambil uang mama, ketahuan gak ya? Bagaimana ya? Nah, itu rasa gak nyaman terjadi. Nah, itu adalah akibat dosa atau dampak dosa pada diri sendiri. Nah,
terhadap orang lain, apa dampak dosanya? Terhadap orang lain akan tersiksa oleh perbuatan kita. Sama seperti Kain tadi, dampak dosa bagi adiknya itu adalah adiknya dibunuh, adiknya tersiksa. Nah, anak-anak ibu tidak membunuh orang lain. Tetapi kalau anak-anak ibu mengambil barang orang lain, tentu orang itu kehilangan barang dan kemudian akan sakit hati, ya, kemudian tersiksa dengan perbuatan kita itu. Kalau kita mengejek orang lain, menghina orang lain, itu adalah perbuatan dosa, ya. Membuli orang lain itu adalah perbuatan dosa. Tentu ini akan membuat orang lain tersiksa, akan membuat orang lain sakit hati dan tidak bisa tidur, mungkin memikirkan perkataan-perkataan anak ibu yang jelek, yang menghina teman kita tersebut. Jadi itu adalah dampak dosa bagi orang lain dan dampak dosa bagi diri sendiri. Nah, jadi anak-anak ibu, nanti ibu akan kirimkan tugasnya. Tetapi tadi kita sudah menjelaskan arti dosa, yaitu tindakan yang melawan perintah Tuhan atau yang melawan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita mengakui keadaan manusia yang berdosa dan menyatakannya dengan membuat doa pengakuan dosa. Anak-anak ibu, pernahkah engkau berdosa? Coba akui itu di hadapan Tuhan, apapun itu, berdoalah kepada Tuhan. Ketika engkau pernah memaki mama, pernah memaki bapak, atau menyakiti adik ataupun abang, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Nah, itu. Nah, jadi coba nanti buatkan tugasnya untuk menuliskan sebuah doa tentang pengakuan dosanya. Kemudian anak-anak ibu, kita lihat lagi bagian yang keempat, menyatakan tekad untuk tidak berbuat dosa. Anak-anak ibu, bagaimanakah kita menghindar dari dosa? Yang pertama, kita harus selalu ingat firman Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat keberapa nanti ibu akan akan ibu serkan nanti kepada anak-anak ibu. Dengan apakah seorang muda untuk menjaga hatinya dan pikirannya bersih, yaitu dengan mengingat firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Itulah cara-cara kita menghindar dosa. Kemudian seringlah berdoa, beribadah kepada Tuhan, dan menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja. Jangan suka lagu-lagu yang dari dunia ini, karena itu akan memberikan kita motivasi yang lebih baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.